Assalamualaikum guys, kita jumpa di Info Tani. Mohon maaf pada para senior dan para pakar khusus tanaman jahe. Di sini kita bukan menggurui, tetapi di sini kita hanya sedikit berbagi tentang pengalaman pribadi dalam mengelola tanaman jahe. Yang tampak di hadapan kita ini adalah contoh tanaman-tanaman jahe yang terserang penyakit dan bisa membuat kita gagal panen. Untuk mengantisipasi penyakit ini, tentu kita para petani harus tahu apa yang menjadi penyebab dari penyakit tanaman jahe sehingga bisa menyebabkan kita gagal panen. Baiklah, melalui info tani kali ini, hasil belajar dengan para pakar dan para senior khususnya tanaman jahe dapat kita simpulkan dan sudah kita kaji secara mendalam bahwa penyakit tanaman jahe ini yang pertama adalah busuk rimpang ataupun bercak daun. Ada lagi yaitu pucuk menguning seperti ini. Penyakit-penyakit jahe inilah yang sangat fatal menyerang tanaman kita sehingga kita bisa gagal panen. Cara mengantisipasi penyakit ini tentu kita harus paham, yaitu pertama berdasarkan keterangan para ahli dan para senior. Yang harus kita perhatikan adalah pertama dari pemilihan bibit. Tentu pemilihan bibit yang kita pakai untuk kita tanam harus steril, berasal dari bibit yang sehat, tanaman yang sehat, dan harus kita pastikan terbebas dari penyakit tentunya. Yang kedua adalah media tanam kita. Media tanam kita selain dari gembur dan subur, tentu harus kita perhatikan. Media tanam kita juga harus steril dari penyakit-penyakit seperti jamur ataupun yang lainnya. Bagaimana cara kita mempersiapkan keduanya ini? Ini harus kita perhatikan untuk kesuksesan atau panen kita yang baik. Jadi berdasarkan kajian bersama para ahli, untuk tanam jahe ini kita harus cari bibit yang baik tadi. Dan setelah kita dapatkan rimpang yang tua untuk kita tanam, baik kita tanam langsung ataupun kita melalui proses penyemaian. Begitu juga yang akan kita tanam di lahan terbuka ataupun polybag. Tentu kita harus melakukan persiapan-persiapan khusus seperti tidak hanya butuh bibit yang baik, yang tua saja, tetapi harus terbebas dari penyakit. Untuk memastikan semua itu tentu kita harus melakukan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama ketika kita akan menanam ataupun menyemai rimpang, ini harus kita rendam terlebih dahulu dengan dua cara, dengan dua obat maksud kami. Yang pertama kita harus menggunakan obat perangsang akar yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses pengakaran pada rimpang jahe yang akan kita semai ataupun kita tanam. Yang kedua, kita harus menggunakan fungisida bubuk atau anti jamur yang harus kita larutkan terlebih dahulu ke dalam air. Obat perangsang akar dan fungisida anti jamur kita aduk menjadi satu. Lalu kita campurkan ke dalam air hingga merata. Lalu bibit ataupun rimpang yang akan kita tanam harus kita rendam terlebih dahulu minimal 1 jam. Setelah kita rendam 1 jam, rimpang yang akan kita jadikan bibit tadi kita angkat dan kita jemur di terik matahari minimal 1 jam. Ini guna agar dia kering dan obat yang kita letakkan pada tanaman bibit kita tadi maksudnya atau rimpang yang akan kita jadikan jadikan bibit bisa meresap dengan baik sehingga dia akan bekerja dan menjalankan fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun jamur yang
apabila ada dibawa oleh rimpang yang akan kita tanam. Dan obat perangsang akar akan meresap ke dalam rimpang yang akan kita jadikan bibit agar mempercepat proses pengakaran ketika kita semai ataupun kita tanam. Jadi rekan-rekanku para petani, khususnya petani jahe, dengan cara ini kita sudah melakukan antisipasi pembasmian jamur dari awal dan penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh rimpang yang akan kita jadikan bibit. Ini sangat penting sekali proses awal ini. Ini akan menentukan hasil panen kita, berhasil ataupun tidaknya kita dalam mengelola tanaman kita. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah penyakit awalnya bercak daun, kemudian lama-kelamaan menjadi akut dan akan mengarah ke busuk rimpang. Dan kalau sudah seperti ini sangat fatal sekali, tentu akan menyebabkan kita gagal panen. Walaupun kita obat dengan apapun juga, dia pertumbuhannya tidak akan normal. Jadi yang harus kita lakukan ialah tadi adalah benar-benar adalah pencegahan dari awal. Seperti ini. Ini ada beberapa yang terkena, ada yang berapa yang sehat. Ini harus kita bersihkan dan kita siram dengan air larutan anti jamur. Kalau larutan anti jamur ini banyak sekali, rekanku. Kita bisa menggunakan Diten, Antrakol, Envoy, dan banyak sekali merek-merek lain yang tersedia di toko pertanian. Yang fungsinya tentu adalah untuk membasmi jamur. Begitu juga dengan media tanam kita ini harus kita persiapkan dengan baik. Ketika kita mengaduk 25% pupuk kandang dan sekam, begitu juga dengan tanah, harus kita perhatikan tanah ataupun sekamnya ini benar-benar sudah layak pakai atau sudah mengalami proses fermentasi. Begitu juga saat kita memberikan pemupukan pada tanaman kita, ini benar-benar juga harus kita perhatikan. Jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan tanaman kita juga bisa seperti ini. Tanaman terserang penyakit seperti ini bisa karena kekurangan asupan makanan, bisa juga karena terlalu berlebihan memberi pupuk kimia, dan juga bisa karena penyiraman atau kadar air yang ada di media tanam kita terlalu berlebihan. Jadinya semua harus berimbang, rekanku semua. Karena proses penanaman jahe ini kita akan membutuhkan modal yang cukup lumayan. Jangan sampai kita gagal dan akhirnya kita akan berputus asa. Baiklah rekanku semua, jadi kesimpulannya yang harus kita perhatikan untuk menanam tanaman jahe ini, yang pertama media harus benar-benar steril dari campuran-campuran yang kita berikan pada media kita, baik pupuk kandang ataupun sekam, harus kita pastikan sudah layak pakai dan harus kita fermentasi dulu. Apabila kita masih ragu, kita setelah tanam bisa 2 minggu sekali kita siram dengan air larutan EM4 guna mempercepat proses fermentasi atau pelarutan asupan makanan yang kita berikan agar bisa terserap oleh tanaman dan tidak menimbulkan penyakit. Baiklah rekanku semua, begitu juga pemberian pupuk pada tanaman kita ini harus stabil. Begitu juga pada penyiraman tanaman kita. Semua yang kami pelajari ini akan kami sampaikan melalui info tani ini, hasil kajian dengan para pakar, karena banyak sekali keluhan-keluhan tentang gagalnya dalam mengelola tanaman jahe. Baiklah rekanku semua, para petani jahe yang saat ini sedang mempersiapkan proses penanaman jahe, semoga bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.